Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah anak-anak, kembali lagi dengan Bapak pada mata pelajaran fikih kelas 9. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang ibadah akikah. Jadi sebelumnya pertemuan yang lalu kita membahas mengenai ibadah kurban. Kemudian minggu yang pertama juga kita membahas masalah penyembelihan, masih seputar bab penyembelihan. Jadi minggu ini kita akan membahas ibadah akikah. Ibadah akikah. Nih, fikih kelas 9 materi tentang ibadah akikah. Pengertian akikah. Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Jadi akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga. Hukum akikah. Hadis yang membahas mengenai akikah, ada salah satu hadis riwayat Tirmizi, yaitu anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihnya baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya. Dan hari itu juga hendaknya dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmizi. Yang dimaksud dengan tergadai ialah sebagaimana jaminan yang harus ditebus dengan membayar dengan sembelihan hewan ternak, maka hukumnya menjadi wajib. Hewan yang sah digunakan untuk akikah sama dengan hewan yang sah untuk dikurbankan. Nah, jadi ini anak yang baru lahir disembelih baginya hewan ternak. Jadi hewan ternaknya itu hewan apa saja? Hewan yang bisa hewan yang bisa dikurbankan maka bisa juga diakikahkan. Contohnya kambing, sapi, kerbau, unta, itu semua hewan yang bisa dikurbankan, maka bisa juga diakikahkan. Bagaimana dengan ayam? Bisa nggak diakikahkan? Ternyata ayam tidak bisa, karena ayam tidak bisa dikurbankan. Nah, maka sekurang-kurangnya kambing untuk diakikahkan. Nah, hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu ingin beribadah tentang anaknya, hendaknya dilakukannya untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama umurnya dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, jadi ketentuan akikah ini untuk laki-laki 2 ekor kambing, kemudian untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi timbul pertanyaan, kenapa anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan? Itu. Ternyata anak laki-laki ini dahulunya suatu kebanggaan bagi bangsa Arab mendapatkan seorang anak laki-laki, maka dia lebih banyak mengorbankan hewan ternaknya. Begitulah kira-kira menyembelih hewan ternaknya, dan juga itu sudah menjadi ketentuan syarak atau ketentuan hukum mengenai jumlah hewan ternak yang akan disembelih. Jadi untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ketentuan akikah dari sudut umur binatang akikah dan kurban sama saja. Kemudian yang kedua, memanfaatkan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Kemudian yang ketiga, disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan atau mengundang langsung untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak. Yang keempat, waktu penyembelihan disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7. Kemudian jika tidak pada hari ke-14, jika tidak juga di hari ke-21 dari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan maka pada kapan saja. Itu ketentuan akikah. Kemudian yang kelima, anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, jadi apa beda antara akikah dengan kurban? Jadi kalau kurban itu membagikan daging hewan ternaknya itu dalam keadaan mentah, sedangkan akikah disunahkan dalam keadaan dimasak.
Jadi udah jadi bentuk gulai kayak gitu kan, baru dibagikan. Kemudian waktu penyembelihannya ada ke-7 dari kelahiran. Kalau tidak juga hari ke-14, kalau tidak juga di hari ke-21. Jika tidak memungkinkan maka kapan saja boleh. Nah, itu syariat menjelaskannya. Jadi timbul pertanyaan, boleh tidak kita mengakikahkan diri kita sendiri ketika sudah besar? Jawabannya boleh. Jadi ketika kita kecil dulu mungkin orang tua kita belum mampu mengakikahkan kita, maka ketika kita sudah besar, sudah punya penghasilan, maka kita boleh mengakikahkan diri kita sendiri. Nah, akikah itu sifatnya sunnah. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang terkait dengan akikah. Pertama, disyariatkan memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ke-7. Sebagaimana hadis di atas atau pada saat dilahirkan langsung. Kemudian mencukur semua rambut tanpa tersisa berdasarkan hadis di atas, bukan sebagian saja, dan bersedekah perak seberat rambut yang digunakan itu. Nah, jadi kebiasaan kita itu di lingkungan kita, jadi bayi yang diakikah itu dicukur rambutnya, kemudian ditimbang berat rambutnya, kemudian dijadikan emas ukuran seberat rambutnya, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Misal ada seorang bayi yang diakikah, ternyata berat rambutnya itu 3 gram. Kemudian orang tuanya membeli emas dengan berat 3 gram. Kemudian mensedekahkan kepada fakir miskin. Misalnya 1 gram itu harganya 500.000. Maka orang tua tersebut mensedekahkan 1.500.000 kepada beberapa fakir miskin. Itu ya. Kemudian yang ketiga, mentahnikkannya, yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya pada rongga mulut bagian atas si bayi seraya mengoles-oleskannya. Nah, jadi ketika bayi lahir, selain diazankan bagi laki-laki atau dikomatkan bagi perempuan, ada istilahnya mentahnik. Jadi mengunyah kurma, bapaknya itu mengunyah kurma sampai lembut dan lalu meletakkan bekas kunyahan kurma tersebut ke mulut bagian atas si bayi dan mengoles-oleskannya. Itu istilahnya mentahnik. Kemudian yang keempat, mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi. Wah, ini sebagai minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah yang mengolesi kepala si bayi dengan darah hewan akikah. Kebiasaan mereka ini tidaklah benar sehingga syariat Islam meluruskannya dengan cara mengoleskan minyak wangi di kepalanya. Jadi masalah akikah ini sudah ada pada zaman jahiliyah tersebut. Jadi orang jahiliyah dulu menyembelih hewan akikah, kemudian mengoleskan darah hewan tersebut kepada kepala si bayi. Nah, Islam datang, maka itu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tidak bagus. Maka diganti dengan minyak wangi, mengoles kepala si bayi dengan minyak wangi. Nah, begitu loh. Hikmah disyariatkannya akikah. Pertama, merupakan bentuk takarrub atau pendekatan diri kepada Allah sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Jadi lahirnya seorang anak itu suatu karunia besar atau rezeki yang sangat besar, maka itu sebagai pendekatan diri kepada Allah, sebagai wujud syukur kita dengan disyariatkannya akikah. Kemudian yang kedua, menambah kecintaan pada anak pada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Yang keempat, dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir. Yang kelima, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, tergadai dari memberikan syafaat dari kedua orang tuanya dengan akikahnya. Begitu ya, akikah ini merupakan tebusan hutang. Kemudian yang Yang ke-6, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah pada hari kiamat. Dan yang terakhir, akikah memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dengan yang fakir maupun miskin. Nah, jadi yang poin terakhir ini umumnya di dusun atau di desa kita, jika ada satu warga yang melakukan hajatan tentang akikah, maka seluruh warga desa yang lainnya ikut membantu.
ada yang mendirikan tenda, ada yang memotong hewan, ikut membantu menguliti hewan, ada yang masak gulai hewan akikah tersebut, masak daging, kemudian ada yang masak air, kemudian ada yang bersih-bersih. Jadi seluruhnya ikut gotong royong. Nah, jadi itulah salah satu hikmahnya memperkuat persaudaraan, memperkuat ukhuwah antar sesama masyarakat. Jadi inilah materi mengenai akikah. Semoga kalian dapat memahaminya. Hendaknya tugas ini dikerjakan. Ini materi kita terakhir di bab pertama. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan mereview materi-materi yang telah Bapak jelaskan, baik dengan latihan, dengan soal-soal latihan, atau dengan tugas-tugas yang lainnya. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga dapat dipahami. Wallahu muwaffiq. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.